Namaku Alia, seorang perempuan biasa, sederhana, dan mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu istimewa. Aku tidak memiliki wajah secantik artis, tidak pula berasal dari keluarga kaya raya. Namun aku memiliki sesuatu yang kupelihara dengan baik sejak aku menikah, ketulusan hati dan kesetiaan. Itulah modal terbesarku dalam membina rumah tangga bersama suamiku, Raka. Kami menikah 5 tahun yang lalu. Saat itu Raka hanyalah seorang karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Bahkan, saat melamarku, ia hanya bisa memberikan cincin sederhana yang dibeli dengan cicilan kecil. Aku menerima itu semua dengan hati yang lapang, karena sejak awal aku tahu. Aku tidak menikahi harta atau penampilan, aku menikahi pria yang pernah jatuh, bangkit lagi, dan berjanji untuk membahagiakan perempuan yang benar-benar mencintainya. Dan aku bangga, akulah perempuan itu. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Anak semata wayang kami, Rania, kini berusia 4 tahun. Gadis kecil itu menjadi sumber kebahagiaan yang tidak ternilai. Tawanya, ocehannya, bahkan rengekannya, adalah warna tersendiri di rumah mungil kami. Aku tidak pernah mengeluh tentang kehidupan sederhana ini. Rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar, dapur sempit, dan ruang tamu yang digabung jadi satu dengan ruang keluarga, sudah lebih dari cukup bagiku. Yang terpenting adalah, rumah ini penuh dengan kehangatan dan cinta. Sayang, jangan lupa bekalnya dimakan ya di kantor. Jangan cuma ngopi sama rokok, ucapku suatu pagi sambil menyiapkan kotak bekal untuk Raka. Ia menatapku sambil tersenyum kecil. Istriku ini nggak pernah berubah ya. Selalu cerewet soal makan. Aku tertawa kecil sambil memeluk lengan suamiku. Aku cerewet karena aku sayang. Aku nggak mau kamu sakit. Rania juga kan butuh ayah yang sehat. Raka terkekeh, lalu mencubit pipiku pelan. Iya, kamu memang istri terbaik. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku sudah nggak tahu hidupku jadi apa. Aku tersipu. Kata-katanya selalu sederhana, tapi mampu membuatku merasa berharga. Aku masih ingat betul masa-masa awal pernikahan kami. Gaji Raka bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Aku pun ikut bekerja sambilan, menjahit baju tetangga atau menerima pesanan kue kecil-kecilan. Kami harus menabung dengan ketat, seringkali lebih memilih menahan keinginan pribadi demi bisa membayar kontrakan. Namun aku tidak pernah merasa menderita. Justru aku merasa bangga, karena kami berjuang bersama-sama. Raka tidak pernah meninggalkanku dalam kesulitan. Ia selalu pulang membawa senyum, meski aku tahu tubuhnya letih setelah seharian bekerja. Di malam hari, setelah Rania tidur, kami sering duduk berdua di teras kontrakan, hanya ditemani secangkir teh hangat. Alia, katanya suatu kali, aku janji sama kamu. Aku akan terus berusaha. Aku nggak akan biarin kamu terus-terusan hidup susah. Aku ingin suatu saat kamu bisa tinggal di rumah sendiri, bukan kontrakan sempit begini. Aku menggenggam tangannya erat. Mas, aku menikah sama kamu bukan karena harta. Kalau cuma soal rumah besar, mobil mewah, atau perhiasan, aku bisa saja memilih pria lain dulu. Tapi aku pilih kamu, Mas. Karena aku percaya kamu orang baik, dan aku yakin kita bisa sama-sama bahagia, meski dengan sederhana. Mata Raka saat itu berkaca-kaca. Ia menarikku dalam pelukan dan berbisik, kamu anugerah terindah dalam hidupku, Alia. Kalimat itu meneguhkan hatiku. 3 tahun setelah menikah, Tuhan menghadiahkan kami seorang putri cantik, Rania Az-Zahra. Kehadirannya menjadi cahaya di tengah perjuangan kami. Saat pertama kali Raka menggendong bayi mungil itu, aku melihat air mata bahagia jatuh di pipinya. Ini anak kita, Alia, katanya terbata. Aku janji, aku akan jadi ayah yang baik. Aku akan lindungi kalian. Sejak itu, hidup kami makin penuh warna. Meski terkadang pusing memikirkan biaya susu, imunisasi, atau kebutuhan lain, tapi semua terbayar dengan senyum Rania. Aku merasa lengkap. Aku ingat satu sore, ketika Rania belajar berjalan di ruang tamu. Ia jatuh bangun, tertawa, lalu menangis. Aku panik, tapi Raka justru menyemangatinya. Ayo, Rania. Bangun lagi, nak. Jangan takut jatuh. Ayah di sini. Rania bangkit lagi dengan langkah goyah.
Dan ketika ia berhasil mencapai pelukan ayahnya, Raka mengangkatnya tinggi-tinggi sambil tertawa bahagia. Aku menatap mereka sambil menahan air mata haru. Momen-momen kecil seperti itu membuatku yakin, aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Meski kami hidup sederhana, aku merasa dihargai dan dicintai. Raka tidak pernah membentakku. Jika kami bertengkar, ia selalu berusaha berdialog dengan kepala dingin. Ia juga penyayang pada anak, meski terkadang keras dalam mendidik. Setiap kali aku lelah dengan pekerjaan rumah tangga, ia dengan sigap membantu. Mencuci piring, menyapu, bahkan mengganti popok Rania saat masih bayi. Mas, biar aku aja. Kamu kan capek kerja seharian, kataku suatu malam saat ia ikut mengepel lantai. Ia menoleh sambil tersenyum. Capekku hilang kalau lihat kamu tersenyum, Alia. Aku nggak mau kamu terlalu lelah. Kita bagi tugas, ya? Kalimat sederhana itu membuatku merasa dihargai sebagai pasangan, bukan sekadar pembantu rumah tangga. Di setiap sujud malamku, aku selalu berdoa agar Tuhan menjaga rumah tangga kami. Aku ingin Rania tumbuh dalam keluarga yang utuh, penuh cinta. Aku ingin menua bersama Raka, menggenggam tangannya hingga rambut kami memutih. Aku percaya, kami bisa melewati segalanya. Namun ternyata, hidup selalu menyimpan misteri. Kadang, ujian datang dari arah yang tak terduga. Aku tidak pernah menyangka, orang yang selama ini kupeluk dengan penuh cinta, suatu saat justru akan membuat luka terdalam dalam hatiku. Tapi itu semua belum terjadi di sini. Saat ini, di bagian satu cerita kami, yang ada hanyalah senyum, tawa, dan kebahagiaan sederhana. Sebuah kehidupan rumah tangga yang mungkin bagi orang lain tampak biasa, tapi bagiku sangat luar biasa. Aku tidak tahu, kebahagiaan yang kurasakan ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Hari itu seperti biasa aku menunggu Raka pulang dari kantor. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, sedikit lebih lama dari biasanya. Biasanya pukul 7 ia sudah sampai rumah, tapi malam itu belum ada tanda-tanda. Aku tidak terlalu khawatir, kupikir mungkin ia ada pekerjaan tambahan. Rania sudah tertidur di kamarnya. Aku duduk di ruang tamu sambil menonton televisi sekadarnya, menahan kantuk. Tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah. Aku tersenyum lega, akhirnya Mas pulang. Namun senyum itu memudar seketika ketika pintu terbuka dan aku melihat sosok asing masuk bersama Raka. Seorang perempuan, berwajah pucat, dengan mata sembab bekas menangis, menggendong bayi mungil yang tampak baru berusia beberapa bulan. Aku terdiam, bingung, menunggu penjelasan. Assalamualaikum, sapa Raka pelan. Waalaikumsalam, jawabku dengan suara gemetar. Mataku menatap tajam ke arah perempuan itu. Raka meletakkan tas kerjanya, lalu menarik napas panjang. Ini Mira. Jantungku serasa berhenti berdetak. Nama itu begitu familiar. Mira, mantan kekasih Raka. Perempuan yang dulu meninggalkannya demi pria kaya. Perempuan yang dulu dengan sombong menghina Raka miskin. Kenangan lama mendesak ke permukaan, membuat dadaku sesak. Aku menelan ludah. Kenapa dia ada di sini, Mas? Raka menghela napas panjang, lalu menatapku seolah mencari pengertian. Dia lagi butuh bantuan. Suaminya menceraikannya, Alia. Dia diusir dari rumah, nggak punya tempat tinggal. Bayinya masih kecil. Aku nggak tega lihat dia. Aku terdiam. Rasanya sulit dipercaya dengan apa yang baru kudengar. Aku menatap Mira dari ujung kepala sampai kaki. Ia tampak berpenampilan sederhana, jauh berbeda dari dulu saat aku pernah melihatnya lewat foto-foto lama Raka. Wajahnya yang dulu angkuh, kini lusuh. Namun entah kenapa, justru itulah yang membuatku semakin muak. Aku teringat cerita Raka saat kami baru menikah. Bagaimana ia dulu dipermalukan, dihina karena tidak mampu memberi Mira kehidupan mewah. Bagaimana Mira terang-terangan memilih pria lain, meninggalkan Raka dalam kehancuran. Aku sendiri yang menyaksikan betapa hancurnya hati Raka saat itu, hingga aku dengan sabar menemaninya bangkit kembali. Dan kini, perempuan itu ada di ruang tamuku. Membawa bayinya, membawa masalahnya, membawa luka lama yang baru saja hendak benar-benar sembuh. Alia, suara Raka memecah lamunanku. Aku tahu ini berat buat kamu.
Tapi tolong, setidaknya biarkan Mira tinggal di sini sementara. Dia nggak punya siapa-siapa. Aku menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Mas, kenapa harus bawa dia ke rumah ini? Kenapa harus ke rumah kita? Raka menunduk, seakan merasa bersalah. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau bukan kita yang nolong, siapa lagi? Malam itu, suasana rumah berubah begitu dingin. Mira menempati ruang tamu bersama bayinya. Aku tidak sanggup satu ruangan dengannya, jadi aku masuk kamar lebih awal. Di kamar, aku menatap wajah Rania yang tertidur pulas. Aku membelai rambutnya dengan air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa, Mas? Kenapa harus dia yang kau bawa? Raka masuk kamar agak larut. Ia duduk di sampingku, mencoba meraih tanganku. Namun aku menepisnya halus. Alia, maafin aku. Aku tahu ini mendadak. Tapi aku benar-benar kasihan sama dia. Aku menoleh dengan tatapan tajam. Kasihan? Mas, kamu lupa siapa dia? Kamu lupa luka yang dia kasih ke kamu dulu? Kamu lupa bagaimana dia ninggalin kamu demi lelaki lain? Raka terdiam, lalu menunduk. Aku nggak lupa. Aku ingat semuanya. Tapi aku juga nggak tega lihat dia sekarang. Dia punya bayi, Alia. Bayi itu nggak salah apa-apa. Air mataku semakin deras. Kenapa harus ke sini? Kenapa bukan ke rumah keluarganya? Atau ke panti asuhan? Kenapa harus rumah kita? Rumah yang selama ini kita jaga biar penuh ketulusan. Raka terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa memuaskan hatiku malam itu. Sejak kedatangan Mira, rumah tidak lagi sama. Pagi-pagi aku sudah harus mendengar tangisan bayinya. Aku berusaha ikhlas, mencoba membantu meski hatiku masih menolak. Mira sering bersikap manis di depan Raka. Ia selalu berkata sopan, pura-pura rendah hati. Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan kepalsuannya. Suatu pagi, saat aku menyiapkan sarapan, Mira mendekat. Makasih ya, Mbak Alia, sudah mau nerima aku di sini. Aku nggak tahu harus kemana kalau bukan ke sini. Aku menoleh sekilas. Aku nggak pernah nerima kamu. Aku cuma ikut apa kata suamiku. Mira tersenyum tipis, lalu menunduk pura-pura sedih. Aku tahu aku banyak salah sama Raka dulu. Tapi aku benar-benar sudah berubah, Mbak. Hatiku panas. Aku ingin berteriak, tapi ku tahan. Aku hanya bisa berdoa dalam hati agar Tuhan memberiku kesabaran. Hari demi hari, aku mulai memperhatikan sesuatu. Raka semakin sering melibatkan dirinya dalam urusan Mira. Menolong menggendong bayinya, menemaninya membeli kebutuhan, bahkan kadang bercakap lama di ruang tamu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang niatnya hanya menolong. Tapi hati kecilku tidak bisa dibohongi. Aku tahu, ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya saat menatap Mira. Suatu malam, aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu kamar. Terima kasih ya, Mas Raka. Kalau nggak ada Mas, aku nggak tahu gimana nasib aku sama anakku. Suara Mira lirih. Sudahlah, Mira. Jangan pikirin itu. Kamu tenang aja di sini. Aku akan bantu sebisa mungkin, jawab Raka dengan suara lembut yang jarang kudengar ditujukan padaku akhir-akhir ini. Dadaku sesat. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kubendung. Aku mencoba berbicara dengan Raka suatu malam. Mas, sampai kapan Mira akan tinggal di sini? Raka menatapku lama, lalu menjawab dengan tenang. Aku nggak tahu, Alia. Sampai dia bisa mandiri, mungkin. Aku tercekat. Dan kamu yakin dia bisa mandiri? Dia itu terbiasa bergantung pada laki-laki. Mas, dia bukan korban. Dia itu manipulatif. Kamu tahu itu? Raka terdiam. Ia tidak menjawab, hanya menunduk. Dan dalam diam itu aku merasakan, ia sebenarnya masih punya rasa untuk Mira. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras sendirian, menatap langit gelap. Air mataku terus jatuh, bercampur dengan doa yang lirih. Ya Allah, apa aku sedang diuji? Kenapa engkau hadirkan perempuan itu kembali dalam hidup suamiku? Bukankah dia dulu yang menghancurkan hatinya? Kenapa kini suamiku justru ingin menyelamatkannya? Aku tidak menemukan jawaban. Yang ada hanya luka yang makin dalam. Aku tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu.
Hari-hari berikutnya berjalan dengan getir. Aku merasa menjadi orang asing di rumahku sendiri. Rumah yang dulu penuh tawa kini sering dipenuhi tangisan bayi dan percakapan samar antara suamiku dengan mantannya. Aku berusaha tetap tegar. Aku masih menyiapkan sarapan setiap pagi, masih menjaga Rania agar ia tidak merasakan keretakan di antara orang tuanya. Namun jauh di dalam hatiku, aku merasa seperti gelas retak yang siap pecah kapan saja. Dan pecahan itu benar-benar datang suatu malam. Malam di mana suamiku, Raka, mengucapkan kalimat yang paling menusuk hatiku sepanjang pernikahan kami. Malam itu, setelah Rania tidur, Raka masuk ke kamar dengan wajah serius. Aku sedang melipat pakaian, mencoba menyibukkan diri agar tidak terlalu memikirkan Mira yang sedang menidurkan bayinya di ruang tamu. Aku mau bicara, suara Raka terdengar hati-hati. Aku berhenti melipat, menoleh. Bicara apa, Mas? Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, lalu menarik napas panjang. Tentang Mira. Dadaku langsung berdegup keras. Aku bisa merasakan firasat buruk. Apalagi soal dia? Tanyaku dingin. Raka menatapku, matanya terlihat ragu, tapi kemudian ia memberanikan diri. Aku berniat menikahinya. Seolah-olah waktu berhenti seketika. Tangan yang memegang pakaian jatuh begitu saja. Aku menatap Raka dengan mata membelalak tak percaya. Apa? Suaraku hampir tak keluar. Aku ingin menikahi Mira. Aku ingin menjadikannya istri keduaku, ucapnya pelan, namun tegas. Aku tertawa getir, meski air mata langsung menetes. Mas, kamu bercanda, kan? Kamu nggak serius ngomong begitu? Raka menggeleng pelan. Aku serius, Alia. Aku sudah pikirkan matang-matang. Mira butuh perlindungan, dia punya anak yang harus dinafkahi. Aku ingin menolongnya dengan cara yang baik dan halal. Aku tercekat. Dadaku seperti diremas. Menolong? Jadi kamu pikir cara menolong satu-satunya adalah dengan menikahinya? Alia, tolong pahami. Aku nggak ingin sekadar menampungnya tanpa status. Orang bisa salah paham, bisa menuduh macam-macam. Kalau aku menikahinya, setidaknya dia bisa hidup terhormat. Aku berdiri, menatapnya dengan gemetar. Terhormat? Jadi kamu ingin mengorbankan aku, istrimu yang sah, yang menemani kamu sejak dulu, hanya demi memberi kehormatan pada perempuan yang pernah menghinamu. Mas, apa kamu lupa siapa Mira itu? Air mataku jatuh semakin deras. Aku menatapnya dengan penuh luka. Kamu lupa, Mas? Dulu dia tinggalkan kamu demi laki-laki kaya. Dulu dia bilang kamu miskin, nggak pantas buat dia. Dia buang kamu seperti sampah. Aku yang menemani kamu waktu itu. Aku yang merawat luka hatimu, aku yang menguatkan kamu ketika kamu jatuh. Dan sekarang kamu mau menikahi dia? Karena kasihan? Karena ingin jadi pahlawan? Raka menutup wajahnya sebentar, lalu berkata pelan, aku nggak pernah lupa, Alia. Aku tahu semua yang dia lakukan dulu. Tapi dia sudah hancur sekarang, dia menyesal. Aku nggak tega melihatnya terpuruk. Aku menjerit tertahan. Tega sekali kamu, Mas. Kamu tega menghancurkan aku, yang selama ini tulus mencintaimu, hanya demi wanita itu. Jadi benar, ya? Selama ini kamu masih menyimpan cinta buat dia? Aku hanya pelarian, ya? Aku hanya istri cadangan karena dia meninggalkanmu dulu. Raka terdiam. Wajahnya muram, tapi ia tidak membantah. Dan ketidakbantahannya adalah jawaban paling menyakitkan. Aku tak kuasa lagi menahan emosi. Mas, dengar baik-baik. Aku nggak akan pernah rela dipoligami. Aku nggak mau berbagi cinta dengan perempuan yang jelas-jelas pernah menghancurkanmu. Kalau kamu benar-benar menikahinya, artinya kamu memilih dia, dan kamu kehilangan aku. Raka menatapku dengan tatapan campur aduk. Alia, jangan ngomong begitu. Aku nggak ingin kehilangan kamu. Aku tetap mencintaimu. Tapi aku juga ingin menolong Mira. Aku menatapnya dengan tajam, suaraku serak. Jangan bohong, Mas. Kalau benar kamu masih mencintaiku, kamu nggak akan tega melukai aku seperti ini. Kamu bilang ingin menolong, padahal hatimu memang masih untuk dia. Mata kamu nggak bisa bohong. Aku bisa lihat bagaimana kamu menatap dia.
Raka terdiam. Hening menusuk kamar kami. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Aku terisak sambil menutup wajah dengan bantal agar Rania tidak terbangun. Bayangan masa lalu terus menghantui, bayangan saat aku mengusap air mata Raka yang dulu hancur karena ditinggal Mira, bayangan saat aku menemaninya melewati hari-hari sulit. Dan kini, semua yang kulakukan tidak ada artinya. Semua pengorbananku kalah oleh satu kata, cinta lama. Aku merasa seluruh tubuhku lumpuh. Hati yang selama ini kujaga rapuh, pecah berkeping-keping. Keesokan paginya, aku tidak menyiapkan sarapan seperti biasa. Aku terlalu hancur. Aku hanya duduk di ruang makan, termenung. Rania menatapku bingung. Bunda, kenapa? Bunda sakit. Aku tersenyum paksa, mengelus rambutnya. Enggak apa-apa, sayang. Bunda cuma capek. Raka keluar kamar, mendekatiku. Ayah? Aku menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Aku tidak ingin berbicara. Hatiku masih terlalu sakit. Mira muncul dari dapur sambil menggendong bayinya. Mbak Alia, maaf ya, aku bikin teh sendiri. Bayiku tadi nangis. Aku hanya melirik dingin, tidak menjawab. Dan di sudut mataku, aku melihat Raka dengan sigap membantu Mira menaruh teh di meja. Pemandangan itu menusukku lebih dalam. Malam berikutnya, Raka mencoba lagi berbicara. Alia, aku mohon kamu jangan salah paham. Aku menikahi Mira bukan karena cinta. Aku hanya ingin menolong. Aku tetap sayang sama kamu dan Rania. Aku menatapnya dengan mata merah. Kalau benar bukan karena cinta, kenapa bukan orang lain saja yang nolong? Kenapa harus kamu? Kenapa harus dengan cara menikah? Jangan munafik, Mas. Kamu bilang ingin menolong, padahal hatimu memang belum selesai dengan dia. Raka tak sanggup menatapku. Dan itulah jawaban sebenarnya. Aku duduk di kamar sendirian, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Foto itu kini terasa seperti ejekan. Aku melihat diriku tersenyum bahagia di samping Raka, percaya pada janji kesetiaan yang kini ternodai. Apa selama ini aku hanya pengganti? Apa cintaku nggak pernah cukup? Bisikku lirih sambil menangis. Di luar kamar, kudengar suara Mira berbicara pada Raka. Suaranya lirih, tapi cukup jelas. Mas, aku takut merepotkan. Kalau memang gak nyaman, aku bisa pergi. Jangan ngomong begitu, Mira. Kamu tetap di sini. Aku akan urus semuanya, jawab Raka cepat. Hatiku hancur mendengar itu. Ia lebih cepat membela Mira daripada menenangkan istrinya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku sudah tidak tahan lagi. Aku duduk berhadapan dengan Raka di ruang tamu. Mas, aku sudah pikir matang-matang. Kalau kamu tetap ingin menikahi Mira, aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku tidak akan pernah rela dipoligami. Aku tidak mau berbagi cinta dengan perempuan itu. Raka terdiam. Wajahnya terlihat berat, namun aku bisa melihat tekad di matanya. Alia, aku mohon. Aku nggak ingin kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak bisa membiarkan Mira terpuruk. Aku tersenyum pahit. Jadi jelas, kan? Kamu lebih memilih dia. Silakan, Mas. Nikahi dia. Tapi artinya kamu juga kehilangan aku. Aku akan pergi bersama Rania. Aku tidak mau menjadi istri hanya dalam status, sementara hatimu penuh dengan perempuan itu. Aku bangkit, menahan tangis. Suasana rumah hening, hanya suara bayinya Mira yang terdengar samar. Dan di detik itu aku tahu, pernikahanku berada di tepi jurang. Sejak malam ketika Raka mengucapkan niatnya untuk menikahi Mira, rumah kami tidak lagi sama. Udara yang dulu penuh kehangatan kini terasa menyesakkan. Aku seperti hidup dalam rumah asing, rumah yang dulu kuperjuangkan dengan air mata dan doa, kini berubah menjadi saksi pengkhianatan. Aku tetap tinggal. Bukan karena aku ikhlas, tapi karena aku masih berusaha menenangkan hati, masih berharap suamiku bisa sadar sebelum semuanya terlambat. Namun, setiap hari yang kulalui hanya membuat luka di hatiku semakin lebar. Suatu pagi, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Rania duduk di kursi, menggambar dengan krayon. Aku mencoba tersenyum padanya, meski senyum itu terasa palsu. Raka keluar kamar, disusul Mira yang menggendong bayinya. Aku menahan nafas,
menatap piring nasi goreng di meja. Silakan makan, Mas, ucapku singkat. Terima kasih, Alia, jawabnya lirih. Mira duduk di kursi sebelahnya. Mbak, maaf ya, aku ikut makan. Aku tahu aku numpang di sini, jadi rasanya sungkan. Aku menoleh sebentar, tatapanku dingin. Kalau sungkan, seharusnya kamu nggak betah lama-lama di sini. Raka langsung menatapku tajam. Ah? Aku menelan ludah, lalu berdiri. Aku ke kamar saja. Aku meninggalkan meja makan, air mataku menetes lagi. Aku tidak kuat melihat pemandangan itu. Suamiku dan mantannya duduk satu meja, seakan mereka keluarga. Hari-hari berikutnya, Mira mulai menunjukkan wataknya. Di depan Raka, ia selalu bersikap manis dan lembut, seolah tak berdaya. Namun di belakangnya, ia menyusupkan kata-kata yang menyakitkan. Suatu sore, saat aku menjemur pakaian, Mira mendekat. Mbak Alia, maaf ya kalau aku bikin Mbak nggak nyaman. Tapi aku yakin Mas Raka itu orang baik. Dia pasti bisa bahagiain semua orang, termasuk Mbak dan aku. Aku menoleh tajam. Maksudmu apa? Mira tersenyum samar. Ya, aku cuma kasihan sama Mbak. Mbak takut kehilangan Mas Raka, kan? Tapi jangan khawatir, Mbak. Aku nggak akan ganggu kebahagiaan Mbak. Aku cuma butuh perlindungan. Kata-katanya seperti racun. Ia pura-pura rendah hati, padahal jelas ingin menegaskan bahwa ia akan tetap ada di hidup Raka. Aku menggertakkan gigi, berusaha menahan diri. Licik sekali perempuan ini. Malamnya, aku menceritakan ucapannya pada Raka. Mas, kamu tahu nggak Mira itu licik? Dia pura-pura baik di depanmu, tapi di belakangmu dia menusukku. Raka menghela napas, terlihat tidak percaya. Alia, tolong jangan suuzon. Mira itu lagi terpuruk. Jangan kamu tambah dengan tuduhan macam-macam. Aku menatapnya dengan mata basah. Mas, kenapa kamu lebih percaya dia daripada aku, istrimu sendiri? Raka menunduk, terdiam. Tapi aku bisa membaca sikapnya, ia memang lebih condong membela Mira. Itu yang paling menyakitkan. Suatu malam, Rania menarik lenganku. Bunda, kenapa ayah sering sama tante itu? Ayah nggak sayang sama bunda lagi, ya? Aku tercekat. Air mataku jatuh spontan. Aku memeluk Rania erat. Sayang, ayah tetap sayang sama kamu. Ayah juga sayang sama bunda. Jangan pernah pikir lain, ya? Tapi hatiku hancur. Rania masih kecil, tapi ia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan luka karena kebodohan ayahnya. Puncaknya terjadi suatu malam ketika aku mendengar suara Mira meninggi dari ruang tamu. Mas, aku nggak tahan kalau Mbak Alia terus marah-marah sama aku. Aku cuma mau hidup tenang dengan anakku. Kalau terus begini, aku lebih baik pergi. Aku keluar kamar, berdiri di ambang pintu. Bagus. Kalau memang mau pergi, silakan. Dari awal aku memang gak pernah setuju kamu tinggal di sini. Mira langsung pura-pura menangis. Lihat, Mas, dia gak mau aku di sini. Padahal aku cuma numpang. Aku gak pernah minta macam-macam. Raka berdiri, menatapku dengan marah. Alia, cukup. Jangan kasar sama Mira. Dia itu tamu kita. Aku terbelalak. Tamu? Dia sudah berminggu-minggu di sini, Mas. Dan sekarang kamu lebih membelanya daripada aku. Raka mendekat, suaranya meninggi. Aku cuma minta kamu bersabar. Apa susahnya sih? Aku kan gak ninggalin kamu. Aku gemetar, tangisku pecah. Kamu memang gak ninggalin aku secara fisik, Mas. Tapi hatimu sudah pergi. Kamu sudah gak ada buat aku. Suasana malam itu begitu panas, hingga Rania menangis ketakutan. Aku langsung memeluknya, sementara Raka hanya terdiam, tak mampu menenangkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di samping Rania yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Aku menatap wajah polosnya, lalu membuat keputusan paling berat dalam hidupku. Aku tidak bisa lagi bertahan. Aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh menyaksikan ayahnya lebih membela orang lain daripada ibunya. Aku tidak bisa terus dihancurkan setiap hari. Keesokan paginya,
Aku menatap Raka dengan mata sembab. Mas, aku sudah nggak kuat. Kalau kamu tetap ingin menikahi Mira, ceraiin aku. Aku nggak mau dipoligami. Aku nggak mau jadi istri yang cuma status, sementara hatimu milik orang lain. Raka terdiam lama, wajahnya penuh dilema. Tapi aku tahu, hatinya sudah condong ke Mira. Alia, suaranya lirih. Apa nggak ada cara lain? Aku menggeleng tegas. Tidak ada. Aku lebih baik kehilangan kamu daripada kehilangan harga diriku. Hari itu aku mulai mengemasi pakaian. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi baju yang kulipat. Rania bertanya polos, Bunda, kita mau kemana? Aku mengelus rambutnya, mencoba tersenyum. Kita mau pindah, sayang. Kita mulai hidup baru. Rania hanya mengangguk, meski aku tahu ia belum sepenuhnya mengerti. Raka hanya berdiri di pintu kamar, menatapku dengan wajah muram. Ia tidak menghentikanku. Ia tidak menahanku. Dan itu adalah bukti paling jelas bahwa aku memang sudah tidak lagi jadi pilihannya. Malam terakhirku di rumah itu terasa seperti mimpi buruk. Aku menatap dinding, foto-foto kebersamaan kami, semua kenangan yang dulu indah kini terasa pahit. Aku menghela napas panjang, berbisik dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Aku tidak ingin lemah. Aku harus bisa membesarkan anakku dengan kuat, meski tanpa suami di sisiku. Aku keluar kamar dengan koper kecil, menggandeng Rania. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku tahu, sekali aku menoleh, hatiku bisa runtuh. Di ruang tamu, Mira memandangku dengan sorot mata penuh kemenangan. Aku tahu ia merasa berhasil. Tapi aku tidak peduli. Aku menatap Raka sebentar, lalu berkata dengan suara bergetar, silakan kamu nikahi dia, Mas. Silakan bahagiakan dia. Tapi ingat, kamu kehilangan aku dan anakmu. Semoga itu sepadan dengan pengorbananmu. Raka hanya terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Dan diamnya itu adalah jawaban terakhir. Aku melangkah keluar rumah dengan hati patah, tapi juga dengan tekad baru. Aku tidak tahu kemana langkahku akan membawaku. Yang aku tahu, aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak harga dirinya. Aku akan mulai dari nol, bersama Rania. Aku akan buktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa harus berbagi cinta dengan perempuan yang pernah menghancurkan suamiku, dan kini menghancurkanku. Dan untuk pertama kalinya, meski air mataku masih jatuh deras, aku merasakan secercah kekuatan. Aku memilih diriku sendiri. Aku berdiri di depan pintu kontrakan kecil itu bersama Rania. Sebuah rumah petak mungil, cat dindingnya mulai mengelupas, dengan halaman sempit yang hanya cukup untuk menjemur pakaian. Bukan rumah besar yang dulu kutempati bersama Raka, bukan pula rumah nyaman yang penuh kenangan. Aku menatap Rania yang memandang sekeliling dengan wajah polos. Bunda, rumah kita sekarang di sini? Tanyanya. Aku tersenyum, meski hatiku terasa pedih. Iya, sayang. Mungkin kecil, tapi disinilah kita mulai hidup baru. Rania mengangguk, lalu memelukku. Asal ada Bunda, Rania nggak apa-apa. Air mataku jatuh. Anak sekecil itu sudah bisa menguatkanku dengan kalimat sederhana. Hari-hari pertama terasa berat. Aku harus menata hidupku dari awal. Dengan tabungan yang tidak seberapa, aku harus memikirkan biaya sewa kontrakan, kebutuhan sehari-hari, dan sekolah Rania. Aku mencari pekerjaan ke sana kemari. Bekal ijazah sarjana administrasi yang dulu kutinggalkan demi mengurus rumah tangga, kini menjadi senjata terakhirku. Aku melamar ke beberapa perusahaan, bahkan sempat ditolak berkali-kali. Suatu pagi, aku mendapat panggilan wawancara dari sebuah perusahaan distribusi besar. Dengan pakaian sederhana, aku berangkat penuh harapan. Di ruang wawancara, seorang pria berusia sekitar pertengahan 30-an menyambutku. Wajahnya tegas tapi ramah. Silakan duduk, Bu Alia. Saya Adrian, direktur perusahaan ini. Aku gugup. Terima kasih, Pak. Kami berbincang cukup lama. Aku menjelaskan pengalaman kuliahku, alasan mengapa aku sempat lama tidak bekerja, dan keinginanku untuk memulai dari awal. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Akhir wawancara, ia tersenyum.
Saya suka kejujuran Anda. Mulai minggu depan, Anda bisa bekerja di sini, bagian administrasi. Hatiku bergetar. Terima kasih banyak, Pak. Saya benar-benar berterima kasih. Hari itu aku pulang dengan senyum lebar. Untuk pertama kalinya setelah perpisahan pahit, aku merasa punya arah baru. Hari-hariku berubah drastis. Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan untuk Rania, mengantarnya ke sekolah, lalu bergegas ke kantor. Sepulang kerja, aku menjemputnya, lalu mengurus rumah kecil kami. Tubuhku lelah, tapi hatiku penuh semangat. Aku tidak lagi sekadar istri yang hidup dari nafkah suami. Kini aku berdiri di kakiku sendiri. Rania sering membantu semampunya. Bunda capek ya? Biar Rania yang cuci piring. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. Nggak usah, sayang. Biar Bunda aja. Kamu belajar yang rajin, itu sudah cukup. Anak itu membuatku kuat. Setiap senyum dan pelukannya adalah alasan untuk terus bertahan. Adrian, bosku, adalah sosok yang berbeda dari Raka. Ia tegas dalam pekerjaan, tapi juga peduli pada karyawannya. Suatu sore, saat aku lembur, ia menghampiri meja kerjaku. Alia, sudah malam. Kamu nggak pulang? Tanyanya. Aku terkejut, buru-buru membereskan berkas. Maaf, Pak. Saya mau selesaikan laporan ini dulu. Ia menggeleng. Pekerjaan bisa ditunda, tapi kesehatan jangan. Anakmu pasti menunggu di rumah. Aku terdiam. Jarang ada atasan yang begitu perhatian. Sejak itu, aku mulai melihat sisi lain dirinya. Ia sering menanyakan kabar Rania, bahkan sesekali membawakannya hadiah kecil, seperti buku cerita atau boneka kecil. Pak, nggak usah repot-repot begini, kataku suatu kali. Ia hanya tersenyum. Bukan repot, Alia. Saya cuma ingin melihat kalian tersenyum. Kata-katanya membuat jantungku bergetar pelan. Tapi aku cepat-cepat menepis perasaan itu. Aku masih trauma dengan cinta. Meski aku mulai menata hidup, luka masa lalu masih membayang. Kadang saat malam tiba, aku menangis diam-diam. Aku teringat pada rumah lamaku, pada suami yang dulu kucintai sepenuh hati. Terkadang aku bertanya dalam hati, apakah aku sudah benar mengambil keputusan? Tapi setiap kali melihat Rania tertidur dengan tenang di sampingku, aku tahu jawabannya. Aku lebih memilih hidup sederhana tapi damai, daripada hidup dengan hati terbelah. Suatu hari, kantor mengadakan acara pertemuan tahunan. Semua karyawan dan pimpinan hadir. Aku datang dengan gaun sederhana, tidak berlebihan. Saat aku memasuki ruangan, banyak mata tertuju padaku. Adrian pun tampak memperhatikanku lebih lama dari biasanya. Setelah acara, ia menghampiriku. Alia, kamu terlihat berbeda malam ini. Aku tersenyum kikuk. Mungkin karena biasanya saya cuma pakai seragam kerja, Pak? Ia tertawa kecil. Apapun itu, kamu terlihat sangat anggun. Aku terdiam, wajahku memanas. Perasaan asing itu kembali menyusup ke hatiku, perasaan yang lama ku pendam sejak patah hati. Hari-hari berikutnya, perhatian Adrian semakin terasa. Ia tidak pernah berlebihan, tapi setiap tindakannya menunjukkan ketulusan. Ketika aku sakit flu, ia memintaku pulang lebih awal. Kamu harus istirahat, Alia. Jangan paksakan diri. Saat Rania ulang tahun, ia datang membawa kue kecil. Rania sangat gembira, memanggilnya Om Adrian. Aku melihat kebahagiaan anakku malam itu, dan hatiku hangat. Aku tahu, Rania sudah mulai dekat dengannya. Namun aku masih ragu. Aku takut hatiku kembali disakiti. Aku takut membuka pintu cinta yang baru. Suatu malam, setelah acara kantor selesai, Adrian menawarkan untuk mengantarku pulang. Dalam perjalanan, suasana hening cukup lama. Hingga akhirnya ia berbicara. Alia, boleh saya bicara jujur? Aku menoleh hati-hati. Tentu, Pak. Ia menarik napas panjang. Saya tahu kamu sudah melalui banyak hal berat. Saya lihat caramu bekerja, caramu membesarkan anakmu, saya kagum. Dan, saya ingin lebih dari sekadar jadi atasanmu. Jantungku berdetak kencang. Maksud Bapak? Ia menatapku lembut. Saya ingin mendampingi kamu dan Rania. Kalau kamu izinkan,
saya ingin masuk ke dalam hidup kalian. Aku terdiam. Air mataku menggenang. Pak Adrian, saya takut. Saya takut disakiti lagi. Ia tersenyum, suaranya tenang. Aku tidak janji akan jadi sempurna, Alia. Tapi aku janji tidak akan meninggalkanmu. Aku ingin kita sama-sama belajar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada harapan. Malam itu aku berdoa panjang. Ya Allah, jika memang dia jodoh yang kau kirimkan untukku, maka tenangkan hatiku. Jangan biarkan aku salah lagi. Aku hanya ingin hidup tenang bersama anakku. Beberapa hari setelah itu, aku berbicara dengan Rania. Sayang, bagaimana kalau suatu saat Bunda punya teman baru? Yang sayang sama Bunda dan juga sayang sama kamu. Rania tersenyum polos. Kalau Om Adrian, aku suka, Bun. Dia baik. Air mataku kembali jatuh. Anak kecil itu seakan tahu isi hatiku. Beberapa bulan kemudian, Adrian datang ke kontrakanku bersama keluarganya. Dengan cara sederhana tapi penuh ketulusan, ia melamarku. Alia, aku tidak peduli masa lalumu. Aku hanya peduli masa depan kita. Aku ingin membangun rumah tangga bersamamu dan Rania. Maukah kamu menikah denganku? Aku menangis. Semua luka, semua ketakutan, seakan luruh. Iya, aku mau. Rania bertepuk tangan kecil, wajahnya berseri. Bunda, akhirnya kita punya keluarga lagi. Hari itu aku merasa Tuhan mengembalikan kebahagiaan yang dulu direnggut dariku. Hari-hariku berubah. Aku bukan lagi perempuan yang patah hati dan terpuruk. Aku adalah istri dari seorang pria yang tulus mencintaiku dan ibu dari anak yang tumbuh dalam kasih sayang. Aku bekerja di perusahaan Adrian dengan lebih bersemangat, bukan hanya sebagai karyawan, tapi juga sebagai pendamping hidupnya. Setiap pagi aku melihat Rania tersenyum riang, setiap malam aku tidur dengan hati yang tenang. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tapi aku yakin, selama ada cinta dan ketulusan, aku bisa menghadapi apapun. Aku menemukan kebahagiaan baru, bukan dari pria yang dulu menghancurkanku, tapi dari pria yang melihat luka-lukaku dan mencintaiku dengan sepenuh hati. Raka merasa gagah ketika akhirnya resmi menikahi Mira. Dengan segala pembelaannya, ia meyakinkan diri bahwa keputusannya adalah bentuk kebaikan sekaligus tanggung jawab. Ia percaya dengan menikahi Mira, ia bisa menebus masa lalunya, seolah menjadi pahlawan bagi perempuan yang dulu pernah meninggalkannya. Hari pernikahan mereka tidak semewah dulu ketika Mira menikah dengan pria kaya pilihannya. Tapi Raka berusaha membuat semuanya terlihat indah. Ia bahkan tak peduli kalau banyak kerabatnya berbisik-bisik. Kenapa Raka mau menikahi mantan yang pernah menyakitinya? Di hati kecilnya, ada kebanggaan tersendiri. Mira kini kembali padanya, bukan lagi kepada pria kaya itu. Lihatlah, akhirnya dia butuh aku juga, pikirnya dengan angkuh. Mira pun tampak manis di awal. Ia bersikap lembut, seolah benar-benar menyesali masa lalunya. Ia sering berkata, "Mas, kamu memang laki-laki terbaik. Aku bodoh pernah meninggalkanmu dulu." Kata-kata itu membuat Raka tersanjung. Ia semakin yakin bahwa pilihannya sudah tepat. Namun, seperti luka yang hanya ditutup plester tanpa diobati, hubungan mereka tidak benar-benar sehat. Ada banyak hal yang sebenarnya belum selesai. Di dalam hati Raka, ia sering masih membandingkan Mira dengan Alia. Ada momen-momen ketika ia rindu pada ketulusan Alia, cara istrinya dulu menemaninya dalam susah, senyum hangat ketika menyambutnya pulang, atau kesabaran Alia dalam menghadapi kekurangannya. Tapi egonya menolak mengakuinya. Setiap kali bayangan itu muncul, ia menepisnya dengan keras. Alia terlalu kaku, terlalu membatasi aku. Mira lebih lembut, lebih tahu caranya memanjakan. Namun, jauh di dalam, ia tahu Mira tidak pernah benar-benar tulus. Beberapa bulan pertama, rumah tangga mereka berjalan cukup baik. Mira berusaha menunjukkan dirinya sebagai istri yang perhatian. Tapi perlahan, tabiat lamanya mulai muncul kembali. Mira mulai sering mengeluh soal keuangan. "Mas, kenapa gajimu segini-segini aja? Aku capek kalau harus hidup pas-pasan begini." Raka terdiam, merasa tertusuk. Ia sudah berusaha keras, lembur sana-sini,
bahkan mengambil proyek tambahan. Tapi bagi Mira, itu tidak cukup. Dulu, waktu sama Arman, aku nggak pernah pusing mikirin uang. Semua serba ada, ujar Mira suatu malam dengan nada kesal. Kata-kata itu menghantam dada Raka. Ia tahu, Arman adalah pria kaya yang dulu menjadi alasan Mira meninggalkannya. Luka lama itu kembali terasa perih. Raka mencoba mengalah. Ia berharap Mira hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi semakin hari, Mira semakin menunjukkan sisi aslinya. Ia sering keluar rumah tanpa izin, berdandan berlebihan, dan kembali larut malam. Ketika Raka bertanya, jawabannya selalu defensif. Mas jangan terlalu ngatur aku, ya. Aku cuma ketemu teman lama. Emangnya salah? Raka mencoba menahan emosi. Tapi di hatinya, mulai tumbuh kecurigaan. Suatu malam, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mendapati Mira sedang menelepon seseorang dengan suara lembut, nada manja yang tak pernah lagi ia dengar sejak lama. Saat melihat Raka masuk, Mira buru-buru menutup telepon. Itu cuma teman, katanya cepat. Raka tak percaya. Teman? Teman macam apa yang bikin kamu senyum-senyum begitu? Mira melotot. Mas ini kenapa sih? Selalu curiga, selalu mikir yang buruk. Aku nggak tahan kalau hidup sama orang yang nggak percaya sama aku. Pertengkaran besar pun pecah malam itu. Suara mereka terdengar hingga ke tetangga. Raka merasa dadanya hancur. Ia memilih Mira dengan membuang keluarganya yang dulu, tapi kini Mira memperlakukannya seperti sampah. Setelah pertengkaran itu, Raka duduk sendirian di ruang tamu. Kepalanya dipenuhi kenangan. Ia teringat bagaimana dulu Alia selalu menyambutnya dengan teh hangat, betapa ia tak pernah sekalipun disambut dengan amarah. Ia teringat kata-kata Alia sebelum meninggalkan rumah. Ternyata cintaku yang tulus kau nodai dengan pengkhianatanmu. Silakan kau nikahi dia, tapi kau kehilangan aku dan anakmu. Air mata menggenang di matanya. Saat itu, baru ia sadari betapa besar kehilangan yang telah ia lakukan. Tapi egonya masih menahan. Ia tidak mau mengakui kesalahannya. Tak butuh waktu lama untuk kecurigaan itu terbukti. Mira ternyata kembali pada kebiasaan lamanya, berselingkuh dengan pria kaya. Ia berkenalan dengan seorang pengusaha muda yang mapan. Semua kebiasaan Mira kembali, pesta, belanja barang mewah, dan meninggalkan rumah. Raka mulai mencium gelagat itu ketika tagihan kartu kredit melonjak drastis. Ia mendapati bukti-bukti transfer dan pesan singkat dari pria lain. Hatinya remuk. Jadi benar, kau ulangi lagi semua ini, Mira? Mira tidak menyangkal. Malah ia balik menyerang. Kalau Mas bisa kasih aku hidup yang layak, aku nggak akan cari yang lain. Mas itu lemah, nggak bisa bikin aku bahagia. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertengkaran. Raka mencoba menahan, berharap Mira akan sadar. Tapi Mira semakin menjadi-jadi. Ia bahkan berani pulang larut malam dengan mobil mewah antar jemput. Para tetangga mulai berbisik, gosip menyebar kemana-mana. Nama Raka menjadi bahan ejekan. Kasihannya, ditinggal istri jalan sama laki-laki lain. Hatinya semakin hancur. Ia mencoba bicara baik-baik, tapi Mira menolak. Aku nggak butuh nasihatmu, Raka. Hidupku nggak bisa cuma diisi dengan cinta doang. Aku butuh kenyamanan, aku butuh kemewahan. Kamu nggak bisa kasih itu semua? Puncaknya terjadi ketika Mira benar-benar meninggalkan rumah, kabur bersama pria kaya itu. Ia bahkan membawa sebagian barang-barang berharga. Raka pulang dari kerja mendapati rumah berantakan, lemari kosong, dan secarik kertas di meja. Mas, aku pergi. Jangan cari aku. Aku butuh hidup yang lebih baik, bukan hidup miskin seperti ini. Nah? Tangannya gemetar membaca tulisan itu. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia terduduk di lantai, memegang kepalanya. Untuk apa semua pengorbanannya dulu? Ia meninggalkan Alia, melukai hati istri yang setia, hanya untuk kembali dipermainkan oleh Mira. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Raka. Ia harus menghadapi ejekan orang-orang, tanggungan hutang, dan kesepian yang mencekik. Setiap kali berjalan di jalanan, ia merasa semua mata memandanginya dengan penuh hinaan. Itu Raka, laki-laki yang ditinggal istrinya lagi-lagi. Di malam hari,
Ia tidak bisa tidur. Hanya suara tangis dan penyesalan yang menemani. Alia, Rania, aku bodoh. Aku sudah menghancurkan segalanya. Ia mulai menyadari, inilah balasan atas pengkhianatannya dulu. Karma benar-benar kembali, lebih pahit dari yang bisa ia bayangkan. Suatu hari, secara tak sengaja, Raka melihat Alia. Ia sedang bersama Adrian dan Rania di sebuah taman. Mereka tertawa bahagia, wajah Alia begitu bercahaya. Raka bersembunyi di balik pohon, dadanya sesak. Air matanya jatuh. Ia melihat bagaimana Adrian memegang tangan Alia dengan lembut, bagaimana Rania tertawa gembira memanggil, "Ayah." Itulah kebahagiaan yang dulu pernah ia miliki, tapi ia sia-siakan. Senyum getir terukir di wajahnya. Aku pantas dapat ini. Alia berhak bahagia, dan aku berhak menanggung akibat dari pilihanku sendiri. Kehidupan Raka benar-benar berantakan. Mira kembali menunjukkan tabiat aslinya, meninggalkannya untuk pria kaya, mengulang sejarah kelam yang sama. Sementara itu, Alia yang dulu ia buang, kini hidup dalam kebahagiaan yang tulus bersama pria yang benar-benar menghargainya. Raka hanya bisa menatap dari jauh, dengan hati penuh penyesalan. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Cinta Alia sudah hilang untuk selamanya. Dan begitulah karma bekerja, datang pada waktunya, tanpa bisa dihindari. Hari-hari Alia kini dipenuhi senyum dan tawa. Sejak menikah dengan Adrian, kehidupannya terasa jauh lebih damai. Tidak ada lagi tangisan malam karena pengkhianatan, tidak ada lagi rasa takut ditinggalkan. Adrian benar-benar membuktikan cintanya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan nyata. Ia selalu ada, mendukung Alia di setiap langkah, dan yang terpenting, menerima Rania seperti darah daging sendiri. Rania pun tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia sering berlari ke arah Adrian sambil memanggil, "Ayah," dengan tawa lepas. Alia sering terharu melihat pemandangan itu. Tuhan, inikah balasan untuk kesabaranku? Aku kehilangan, tapi kau beri aku pengganti yang jauh lebih baik. Suatu kali, perusahaan tempat Adrian bekerja mengadakan acara perayaan besar. Adrian mengajak Alia dan Rania hadir. Di sana, banyak rekan kerja Adrian yang memberi selamat. "Wah, istrimu cantik sekali, Adrian." Alia tersipu. Ia berdiri di samping suaminya dengan bangga. Malam itu, Adrian bahkan naik ke panggung dan secara terbuka mengucapkan, "Terima kasih untuk istriku yang luar biasa, Alia, dan putriku Rania, yang selalu menjadi semangatku. Aku adalah pria paling beruntung karena memiliki kalian." Sorak-sorai dan tepuk tangan bergema. Alia menitikkan air mata bahagia. Itu adalah pengakuan yang dulu tak pernah ia dapatkan dari Raka. Kebahagiaan Alia ternyata sampai juga ke telinga Raka. Ia sering mendengar cerita dari orang-orang tentang betapa sukses dan bahagianya Alia sekarang. Suatu sore, takdir mempertemukan mereka di sebuah pusat perbelanjaan. Alia bersama Adrian dan Rania terlihat begitu kompak, begitu mesra. Raka berdiri terpaku di kejauhan. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, tubuhnya tampak kurus karena terlalu banyak memikirkan masalah. Alia pun melihatnya. Untuk sesaat, ia terdiam. Masa lalu menyeruak kembali, semua luka yang pernah ditorehkan Raka terasa begitu nyata. Namun kali ini, Alia tidak lagi merasa sakit. Ia justru merasa lega. Ia menatap Raka dengan senyum tipis, lalu menggenggam tangan Adrian erat-erat. "Mas, ayo kita jalan," ucap Alia pada suaminya sekarang. Adrian merangkul pundaknya, dan mereka berjalan pergi. Raka hanya bisa menatap dari jauh, senyum getir menghiasi wajahnya. Begitulah, sekarang dia benar-benar bahagia, tanpa aku. Sementara itu, hidup Raka semakin terpuruk. Setelah Mira pergi bersama pria kaya, ia harus menanggung banyak hutang. Proyeknya hancur, pekerjaannya terganggu, bahkan keluarganya menjauh karena malu dengan aib yang ia buat. Malam-malamnya diisi dengan penyesalan. Ia sering duduk di teras rumah kecil yang kini sepi, menatap kosong ke langit. Andai aku tidak bodoh. Andai aku tetap bersama Alia, mungkin aku tidak akan jadi seperti ini. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Di sisi lain, Mira pun tidak benar-benar bahagia.
Pria kaya yang membawanya pergi hanya menganggapnya sebagai pelampiasan sesaat. Setelah bosan, ia pun dibuang, persis seperti dulu ia membuang Raka. Mira kembali terpuruk, tanpa rumah, tanpa harta, dengan reputasi hancur. Ia mencoba menghubungi Raka, berharap masih ada pintu maaf terbuka. Namun, kali ini Raka sudah menutup hati. Cukup, Mira. Aku sudah hancur sekali karena kamu. Jangan harap aku bisa menerima kamu lagi. Mira menangis, tapi semua? Beberapa minggu setelah pertemuan di pusat perbelanjaan, Raka memberanikan diri menemui Alia. Ia ingin bicara, meski hanya sebentar. Mereka bertemu di sebuah kafe. Alia datang bersama Adrian, karena ia tidak mau ada salah paham. Raka menunduk. Wajahnya penuh lelah. Alia, maafkan aku. Aku sudah hancur. Hidupku berantakan. Mira meninggalkanku. Aku tahu aku salah besar dulu. Alia menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi amarah, hanya rasa iba. Raka, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Aku sudah punya hidup baru. Aku bahagia dengan Adrian dan Rania. Semoga kamu juga bisa belajar dari semua ini. Raka mengangguk pelan. Air matanya jatuh. Aku tidak pantas mendapatkanmu, Alia. Alia tersenyum tipis. Benar, tapi aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Dan sekarang aku sudah menemukannya. Itu adalah percakapan terakhir mereka. Setelah hari itu, mereka tidak pernah lagi berhubungan. Waktu terus berjalan. Alia hidup bahagia bersama Adrian dan Rania. Mereka membangun rumah tangga yang hangat, penuh cinta dan kepercayaan. Raka, di sisi lain, menjalani hidup dengan kesepian. Ia bekerja seadanya, menanggung reputasi buruk, dan setiap kali melihat Alia dari jauh, entah lewat media sosial atau cerita orang lain, ia hanya bisa menatap dengan senyum getir. Ia sadar, itulah balasan dari pengkhianatannya dulu. Mira pun lenyap dari kehidupannya, entah kemana, mengulang siklus yang sama dengan pria lain. Dan begitulah kehidupan berjalan. Yang tulus akhirnya mendapat kebahagiaan. Yang penuh pengkhianatan akhirnya menuai luka dan kehancuran. Alia berdiri di balkon rumah barunya, memandang matahari terbenam bersama Adrian dan Rania. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Karena setelah semua luka, kau beri aku kebahagiaan yang tak pernah aku bayangkan. Sementara di tempat lain, Raka duduk sendirian di ruang tamu sempitnya, menatap kosong pada foto-foto lama yang sudah usang. Ia hanya bisa bergumam lirih, andai waktu bisa diulang. Tapi waktu tidak pernah bisa diulang. Karma sudah bekerja. Dan cerita pun berakhir di sana, dengan Alia yang tersenyum bahagia, dan Raka yang hanya bisa menatap dari jauh, menanggung penyesalan seumur hidup. Senja itu, langit memerah keemasan. Dari balkon rumah barunya yang megah namun hangat, Alia berdiri sambil menggendong Rania. Hembusan angin sore membawa aroma ketenangan, sesuatu yang dulu hanya ia impikan. Di sampingnya, Adrian berdiri dengan senyum penuh cinta. Cantik sekali langit sore ini, katanya sambil merangkul bahu Alia. Alia mengangguk. Ya, seperti hidup kita sekarang. Indah dan tenang. Rania tertawa riang, memeluk leher ibunya, lalu berkata dengan suara polos, Ayah, Bunda, jangan pernah pergi ya. Kita harus selalu bersama. Adrian tersenyum, mencium kening anak itu. Tentu, sayang. Kita akan selalu bersama. Alia menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Siapa sangka, setelah badai panjang yang hampir meruntuhkan hidupnya, Tuhan akhirnya menghadiahinya kebahagiaan yang tulus dan nyata. Dulu, setiap kali ia mengingat Raka dan pengkhianatan itu, dadanya terasa sesak. Seperti ada belati yang terus menancap di hati. Namun sekarang, rasa itu hilang. Yang tersisa hanya kenangan pahit yang sudah tak lagi melukai. Mungkin, luka itu memang harus kualami. Supaya aku bisa belajar arti ketulusan dan arti cinta yang sesungguhnya, pikir Alia. Ia tidak pernah membayangkan bisa berdiri di titik ini, dengan seorang suami yang benar-benar mencintainya, dengan seorang anak yang tumbuh bahagia,
dan dengan masa depan yang terbuka lebar. Beberapa kali, Alia masih mendengar kabar tentang Raka. Lelaki itu kini hidup serba pas-pasan. Usaha yang dulu ia bangun hancur, keluarga besarnya menjauh karena malu, dan Mira pun sudah lama meninggalkannya. Ada cerita dari teman lama yang sempat bertemu Raka. Katanya, Raka kini sering duduk sendiri di warung kopi kecil dekat rumahnya, menatap kosong sambil menghembuskan asap rokok. Dia sering melamun, "Alia," kata temannya. Kadang bicara sendiri, kadang meneteskan air mata. Hidupnya benar-benar berubah. Alia hanya bisa menghela napas. Bukan lagi karena iba atau marah, tapi karena ia sadar, begitulah keadilan bekerja. Raka menuai apa yang ia tabur. Tentang Mira, kabarnya semakin buram. Setelah meninggalkan Raka untuk pria kaya lain, ia kembali ditinggalkan. Lalu ia mencari lagi, berpindah-pindah seperti orang kehilangan arah. Tidak ada tempat yang benar-benar menerima dirinya. Reputasinya hancur, dan orang-orang hanya memandangnya dengan cibiran. Bagi Alia, Mira hanyalah bayang-bayang masa lalu yang tidak perlu lagi dipikirkan. Hidup terlalu singkat untuk menghabiskan energi pada orang-orang yang hanya membawa luka. Suatu malam, Rania yang kini sudah mulai bersekolah dasar, duduk di pangkuan Alia. Anak itu menatap ibunya dengan mata besar penuh rasa ingin tahu. "Bunda, kenapa dulu Bunda sama ayah Raka cerai?" tanyanya polos. Pertanyaan itu sempat membuat Alia terdiam. Ia menatap wajah polos anaknya, lalu menghela napas. "Karena ayah Raka dulu membuat kesalahan besar, sayang. Dan Bunda tidak mau hidup dalam kesedihan. Tuhan kemudian mempertemukan Bunda dengan ayah Adrian, yang sekarang jadi ayahmu. Dia yang benar-benar sayang sama kita." Rania mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Lalu ia tersenyum lebar. "Aku senang Bunda sama ayah Adrian menikah. Ayah Adrian baik sekali. Aku sayang ayah Adrian." Alia tersenyum dan mencium kening anaknya. "Ya, sayang, kita semua beruntung punya dia." Malam itu, Alia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang bagaimana Rania tumbuh dalam kasih sayang yang tulus. Seiring waktu, kehidupan Alia semakin stabil. Usaha kecil yang ia rintis bersama Adrian berkembang pesat. Mereka membuka kafe keluarga, tempat Alia bisa menuangkan hobi memasak dan Adrian mengelola bisnisnya. Kafe itu ramai dikunjungi. Banyak pelanggan tetap yang tidak hanya datang untuk makanan, tapi juga untuk merasakan suasana hangat yang Alia dan Adrian ciptakan. Bagi Alia, kafe itu bukan sekadar bisnis. Itu adalah simbol dari kehidupan barunya, sebuah babak yang lahir dari keberaniannya meninggalkan masa lalu yang menyakitkan. Meski Alia jarang memikirkan Raka, kadang-kadang bayangannya masih muncul. Bukan karena rindu, tapi lebih pada rasa iba yang manusiawi. Ia pernah mencintai lelaki itu dengan tulus. Ia pernah membangun mimpi bersama. Tapi pada akhirnya, cinta itu dihancurkan oleh pengkhianatan. Kini, setiap kali ia mendengar kabar Raka yang semakin terpuruk, ia hanya bisa mendoakan. Semoga suatu hari dia benar-benar bertobat dan menemukan jalan hidupnya. Namun satu hal pasti, Alia tidak pernah ingin kembali. Suatu pagi, saat Alia duduk di beranda rumah sambil menulis di buku hariannya, ia merenung. Hidup adalah perjalanan penuh luka dan kejutan. Aku pernah merasa hancur, seolah dunia menutup pintu untukku. Tapi ternyata, di balik pintu yang tertutup, ada jendela baru yang terbuka lebar. Aku harus jatuh dulu agar bisa menghargai kebahagiaan yang sekarang kumiliki. Ia tersenyum, menutup buku harian, lalu masuk ke dalam rumah. Di sana, Adrian sedang menyiapkan sarapan, dan Rania berlari-lari kecil sambil tertawa. Itulah pemandangan paling indah bagi Alia. Bukan harta, bukan kemewahan, tapi cinta dan keluarga yang tulus. Hidup memang penuh kejutan. Kadang, orang yang kita cintai mati-matian justru yang paling dalam menyakiti. Kadang, yang tak pernah kita sangka justru datang membawa kebahagiaan. Bagi Alia, perjalanan panjang ini adalah bukti bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Luka hanyalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Dan bagi Raka, ini adalah bukti bahwa karma tidak pernah salah alamat. Apa yang ia lakukan dulu, menyia-nyiakan ketulusan Alia, akhirnya kembali menimpa dirinya sendiri.
Sementara Mira, Ia hanyalah contoh nyata bahwa hidup dengan kebohongan dan ambisi tak pernah membawa kebahagiaan. Senja itu, Alia kembali berdiri di balkon. Adrian merangkulnya dari belakang, Rania bermain di halaman dengan tawa lepas. Alia tersenyum, menatap langit yang perlahan gelap. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena Kau mengajarkanku arti kesabaran, arti luka, dan arti bahagia yang sesungguhnya. Kini, aku tidak lagi takut pada masa lalu, karena aku sudah menemukan cintaku yang sejati." Dan begitulah, kisah Alia berakhir. Bukan dengan air mata, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kebahagiaan yang sederhana, tulus, dan abadi.